Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir Nur Haki. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari studio animasi PIP Padang, yaitu Bang Irham. Telah bersama kami di sini. Baik, pada Bang Irham, terima kasih sudah meluangkan waktunya kali ini. Jadi untuk pertama kita akan langsung menanyakan beberapa hal terkait studio animasi yang ada di PIP. Untuk pertanyaan pertama itu bisa ditanyakan sama Akbar. Silakan Akbar. Baik Bang, sebelumnya izin Bang, kalau misalkan PIP mendapat proyek serial animasi 10 episode yang harus selesai dalam waktu 6 bulan, biasanya Bang Irham menyusun timeline atau jadwalnya itu seperti apa Bang? Terus apakah ada milestone atau target khusus di setiap divisi? Terus Bang Irham mantau progres atau terus Bang Irham mantau progres agar tetap sesuai target atau bagaimana Bang? Oke. Kalau untuk 6 bulan 10 episode itu tergantung durasi. Kalau misalnya durasinya dia tergantung sih. Kalau durasinya kita tuh dalam project tuh ada kayak segitiga gitu loh. Segitiga yang pertama, di poin pertama itu dia ada harga, di poin selanjutnya itu ada kualitas, di poin selanjutnya itu abang lupa ya. Jadi ketiga ininya nggak bakal bisa kita penuhin gitu loh. Kalau misalnya kualitasnya pengen bagus, dia nggak bisa cepat, atau kalau misalnya kalau pengen cepat, dia harus ada uang yang lebih harga yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin perumpamaan, kalau misalnya 10 episode dalam 6 bulan, yaitu tergantung dari durasinya, tergantung dari kualitasnya bagaimana, tergantung dari harganya bagaimana. Bisa dari poin harga sama kualitas, dari poin harga sama durasi itu dulu. Dari Akbar gimana nih? Maksudnya durasinya berapa, atau boleh disebut dulu. Kalau dia tergantung durasi sih Akbar. Oh berarti gantung apanya Bang? Terus apa ada target nggak Bang? Target milestone setiap di ini Bang, di divisinya Bang? Tentu ada. Jadi gini, maksudnya kalau Akbar bilang, maksud abang nanyain Akbar ini untuk durasi. Maksudnya maksud Akbar tuh durasinya untuk movie, untuk series panjang kah atau pendek kah gitu loh maksudnya. Tapi anggaplah pendek ya. Ini sekitar 6 menit lah untuk 10 episode. Yang pasti kita akan ngebagi beberapa job desk dulu kepada tim itu gitu loh. Yang pertama itu tentu kita akan tentuin ini projectnya apakah ceritanya dari kita atau memang cerita itu dari klien. Nah kalau misalnya ceritanya dari klien, kita cukup langsung ke pembuatan model sama pembuatan animatics. Nah untuk pembuatan model itu sendiri, dia harus tektokan dulu, dia punya timelinenya sendiri tuh untuk satu episode itu dulu gitu loh. Ataupun kita nyiapin model tuh memang untuk keseluruhan episodenya nanti, jadi kita stok di awal gitu. Jadi kalau misalnya untuk model, dia harus sesuai dengan konsep yang diberikan oleh klien, dan dia punya timeline itu di awal-awal barengan dengan texturing, rigging, itu di awal-awal semuanya dipersiapkan dulu. Jadi untuk animate itu masih belum dalam tahap belum masuk di awal-awal gitu. Jadi setelah semuanya selesai si modelnya, setelah di rigging udah approve, dan timelinenya akan masuk ke ranah layout dulu. Setelah layout kita akan coba cocokkan dengan animatics.
Setelah itu barulah masuk ke Animate. Nah, per episode itu tentu dia akan mempunyai properti atau objek benda yang berbeda-beda. Misalnya episode 1 tentang main bola, dia akan butuh objek bola di situ. Nah, di episode 2 mungkin dia bermain apa gitu, mungkin ceritanya dia akan menyesuaikan. Jadi pembuatan model dan animate itu akan paralel pengerjaannya. Jadi kalau secara timeline ya kita akan coba susun berdasarkan urutan produksi film animasi yang seharusnya sih, mulai dari modeling, rigging, udah selesai rigging masuk layout, setelah masuk layout masuk animate, dan setelah itu langsung ke lighting dan render, baru compositing. Sorry agak berisik. Ya nggak apa-apa. Bentar. Sorry. Cari lokasi yang lebih kedap dikit. Ya, intinya ya kita akan coba maksimalin waktunya seefisien mungkin, mana yang bisa dibikin barengan atau paralel kita akan bikin paralel gitu secara timeline. Yang pasti untuk 6 bulan untuk 10 episode possible lah gitu. Jadi intinya kita mesti selesaikan ya kurang lebih 2 episode per bulan kayak gitu. Terus cara abang mantau progresnya tuh gimana bang caranya bang agar tetap sesuai dengan targetnya bang? Jadi dalam produksi animasi itu sebenarnya abang pengen teman-teman dalam tugasnya pun juga diterapin sebenarnya. Ada yang namanya tracking namanya. Jadi di tracking itu kita bisa nge-track shoot 1, shoot 2, shoot 3, shoot 4 dan seterusnya itu bisa dipantau dalam sebuah aplikasi simple aja, aplikasi spreadsheet-nya Google. Jadi di situ kita ketahuan tuh ada yang revisi apa note-nya, ada yang belum selesai dia statusnya kita bisa kelihatan langsung, ada yang shoot yang masih belum dikerjakan dia statusnya akan terlihat di sana. Jadi semua supervisor dan director bisa memantau di satu aplikasi yang sama gitu. Dan ini cukup efisien jika kita terapin di tugas teman-teman sebenarnya. Cuman karena dari awal sudah kita fokusnya ke hasil aja, jadi abang nggak coba masukin yang manajemen ke dalam itu gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada yang namanya tracking per episodenya, tracking sheet gitu. Mungkin cuma itu bang. Terima kasih bang. Oke, Akbar. Jadi kalau misalnya butuh buat ngelengkapin data, teman-teman boleh ini aja, kayak mana bentuk tracking nanti mungkin bisa Bang bantu. Kalau ini buat ini ya, dalam bentuk paper ya tugasnya. Yang ini enggak, ini dalam bentuk enggak ya? Video gini aja. Oh gitu, oke. Yang paper udah ada. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu saya udah izin bang, ingin bertanya, kalau misalnya kerja dalam tim ada 12 anggota dengan skillnya yang berbeda-beda, kayak ada yang jago bikin storyboard, modeling atau rigging atau yang lainnya, itu biasanya pembagian tugasnya atau ngatur beban kerjanya seperti apa ya bang? Gimana tadi udah masing-masing udah ada yang lebih pintar ini gimana? Saya kalau dalam sebuah tim itu ada yang
jago di skill yang berbeda-beda, kayak ada yang jago di pembuatan storyboard, ada yang jago modeling atau yang lainnya. Itu pembagian tugas atau mengatur waktu atau mengatur bebannya gimana, Bang? Eh, karena dari awal itu memang udah di-assign buat misalnya kita udah kalau udah diproduksi udah nggak ngelihat dia hebat ini, dia hebat yang animatik, dia hebat animate, enggak. Jadi dari awal memang kita udah assign mereka untuk kalau animator jadi animator, kalau jadi modeler, kalau bikin animatics ya, jadi animatics. Jadi udah nggak mikirin pembagian lagi, jadi mereka udah ada di posnya masing-masing. Jadi nggak ibaratnya ya mereka bertanggung jawab atas keahlian mereka sendiri gitu loh. Jadi udah ya kalau misalnya pembagian itu kita dari awal project udah menentuin project ini berapa orang yang ngerjain, project yang lain itu project yang ini berapa animator yang ngerjain, terus animaticsnya berapa orang yang ngerjain, kayak modeler, kayak lighting, render itu udah ditentuin lah orangnya berapa gitu, tergantung apanya. Ya lagi-lagi tergantung projectnya gitu. Dia udah dari awal animator nggak mungkin dia bikin animatics nah gitu. Itulah intinya. Baiklah Bang, mungkin segitu saja dari saya Bang. Terima kasih Bang. Yuk. Oke, kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari saya ini Bang mau nanya. Jadi kalau misalkan selama produksi, apakah itu pernah terjadi atau mungkin misalkan terjadi ada salah satu animator atau beberapa divisi itu mengundurkan diri atau seperti komputer rusak itu bisa juga atau masalah-masalah teknis lainnya ya. Nah kalau misalkan terjadi hal seperti itu biasanya kalau bagi Bang Iram apa yang biasa Bang lakukan untuk meminimalisir dampak? Ya, apakah nanti ada pengaturan revisi ulang jadwal atau penambahan biaya sama kualitasnya gitu Bang? Oke, sebelum kita deal dengan klien itu apa namanya? Setelah kita deal dengan klien berapa lama pengerjaan sebuah series per episodenya, kita mesti kasih dua timeline yang berbeda. Kita mesti bikin dua timeline yang berbeda. Satu timeline itu untuk produksi secara internal, timeline kedua itu timeline produksi untuk si kliennya gitu loh. Jadi klien yang timeline yang udah disepakati dengan klien itu jangan sampai di-adjust lagi, jangan sampai dimundurkan lagi. Kalaupun memang akan mundur, pastikan dulu di timeline tersebut ada spare waktu, misal 1 hari 2 hari yang mungkin akan mungkin akan digunakan untuk revisi gitu loh. Jadi tentu timeline yang dari klien itu lebih delay ketimbang timeline yang kita bikin secara internal untuk produksi. Nah itu jadi kalau misalnya ada yang semacam itu, tentu kita akan bisa punya spare waktu lah untuk deliver ke klien itu. Jadi kalau misalnya kita selesainya di produksinya selesai di tanggal 10 bulan ini misalnya. Nah timeline deliver ke klien itu jangan tanggal 10, tanggal 15, tanggal 19 atau tanggal 18 yang mana produksi ini mesti kita percepat timelinenya, itu yang pertama. Terus itu dalam hal timeline produksi. Terus antisipasi kedua adalah kontrak dengan tim itu harus tercatat, harus tertera, harus terbubuhi di dalam kontrak kerja mereka tuh. Kalau misalnya untuk resign itu memang harus ada early note-nya dari mereka untuk perusahaan
itu 1 bulan sebelum dia mengundurkan diri harus dikasih tahu gitu loh. Jadi tidak bisa mengundurkan diri tiba-tiba kayak gitu. Dalam aturan seluruh perusahaan Abang rasa kayak gitu. Jadi memang 1 bulan sebelum dia harus mengundurkan diri. Nah, gimana kalau misalnya dia meninggal atau misalnya ada apa namanya PC mungkin yang mati atau animatornya yang meninggal kayak gitu. Worst case skenario-nya ya kita akan pakai spare waktu gap antara timeline kita produksi dengan timeline yang klien tadi. Otomatis kita jika memang tanggal 10 mau di deliver, kita masih ada waktu tuh sampai kita di klien mintanya tanggal 19 dan di timeline kita tanggal 10 harusnya udah selesai. Jadi antara jeda 19 dan 10 itu kita masih bisa antisipasi lah untuk menanggulangi force major yang tadi itu. Gitu kira-kira. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Yang sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Ridal. Ingin bertanya kepada Bang Irham, yaitu kalau hasil animasi sudah dikirim ke klien, tapi ternyata kliennya minta revisi besar yang berpotensi menambah waktu atau biaya produksi. Biasanya Bang Irham mengelola situasi seperti itu bagaimana Bang? Terima kasih Bang. Jadi ada major revisi gitu maksudnya. Iya Bang. Kalau untuk klien, kalau untuk revisi itu terbagi dari mungkin 2 ya, antara kesalahan kita atau kesalahan klien. Kalau kesalahan kita tuh contohnya, misalnya animatics atau cerita yang sudah diberikan ke kita, udah deal, terus cerita tersebut mungkin kita ganti atau kita angle-nya nggak tepat atau direction arah acting karakternya nggak tepat. Nah itu termasuk kesalahan kita. Nah kesalahan dari kita ini kita sudah harus deal dengan klien karena deliver pertama itu nggak mungkin 100% perfect. Kita dari perusahaan sendiri itu menggaransi ke klien itu bisa sampai 5 kali revisi tuh. Tergantung harga lagi, tergantung deal dalam projectnya. Gitu. Kalau misalnya ya Bang sampai 5 kali, 6 kali itu masih ada. Nah kalau yang kalau misalnya terjadi yang kayak gitu, tentu kesalahan kita yang nanggung. Nggak ada yang namanya penambahan budget atau apa, memang kita yang nanggung karena nggak itu ya dari kelalaian kita sendiri gitu. Yang kedua, kalau misalnya kelalaian dari klien yang dimana kita sudah mendeliver sesuai dengan cerita, sesuai dengan arahan dari animatics, nah itu akan dikenakan charge. Makanya di beberapa kontrak klien dan perusahaan itu pasti akan disebutkan hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan major, perubahan cerita, nah itu mereka akan kasih extra fee-nya dari mereka kayak gitu. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Bagus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari Baik Bang, ini dari Bima, ada satu pertanyaan juga Bang. Kayak dalam satu proyek itu pasti ada anggaran atau apa untuk produksinya Bang. Mungkin pas proyek itu ada efisiensi anggaran atau anggaran yang kurang tuh dari studio tuh gimana produksi film animasinya Bang? Apakah
apakah bisa tetap mempertahankan kualitas yang baik atau gimana Bang? Oke. Abang baru ingat ya tadi yang segitiga tadi itu ya umum lah di kalangan kalangan apa ya proyekan atau seniman lah lebih tepatnya. Jadi yang tiga itu ada uang, waktu dan kualitas. Ketiga-tiganya nggak mungkin bisa berbarengan apa namanya rasanya ya rasanya nggak bisa berbarengan ketemu gitu. Kalau misalnya dia pengen murah ya sorry murah dia pasti akan apa namanya akan legowo untuk mengurangi kualitas mungkin atau untuk memperpanjang deadline. Kalau misalnya pengen dia apa namanya kualitasnya pengen tinggi, dia harus legowo untuk memberikan harga yang lebih apa namanya harga yang lebih tinggi dan juga mungkin kalau pengen dia lebih cepat dia harus harus legowo untuk menaikkan harga atau apa ya tadi lupa bang pokoknya antara segitiga ada keuangan ada kualitas sama ada waktu gitu tiga itu tapi bisa jadi kalau misalnya ada budgetnya pasti akan diusahakan juga. Tapi kalau misalnya ada efisiensi, case-nya efisiensi ya. Kalau efisiensi itu karena kalau menurunkan kualitas kita akan apa namanya akan mengorbankan reputasi kita juga gitu. Kadang ada beberapa studio tuh yang nggak ngambil yang budget yang kecil karena takut kualitas studio mereka akan turun gitu loh. Dan satu-satunya cara untuk bisa menanggulangi yang efisiensi budget tersebut, waktunya mungkin yang akan dipangkas. Waktunya mungkin yang akan diperpanjang gitu loh. Jadi kalau misalnya klien pengen apa namanya, pengen cepat, pengen kualitasnya bagus, tapi budgetnya dikit, ya waktunya yang nggak bisa sebentar kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Abang baru ngalamin beberapa bulan ke belakang, itu budgetnya ngepres banget. Akhirnya nggak kita ambil karena takut ngorbanin kualitas. Takut nanti kita misalnya seriesnya tuh sempat booming mungkin, nggak tahu booming karena hal positif atau negatif. Terus orang lain nanya ini siapa yang bikin? Ya pasti IP film tersebut punya ownernya, cuman mereka pasti nanya ini siapa yang bikin. Kalau misalnya ketahuan itu kita yang bikin, ya reputasi kita juga yang akan dipertanyakan kayak gitu. Itu kira-kira Bima. Baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin segitu yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan terkait seputar studio animasi kepada Bang Irham. Mungkin untuk wawancara kali ini bisa kita tutup. Dan kepada Bang Irham kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Saya Fatir Nurhaki mewakili anggota kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.